Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai ke sini? Inilah kisah perjalanan seorang hamba Tuhan, seorang ayah, seorang sahabat, seorang hamba Tuhan bersama seorang istri yang telah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya bagi Kristus. 72 tahun kehidupan, 57 tahun pelayanan, 50 tahun pernikahan, dan 45 tahun berdirinya gereja yang terus hidup dan berbuah. Di kota kecil Bangil, tanah Pasuruan yang hangat, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi terang bagi banyak orang. Yefta Hadi Sugianto lahir pada 30 September 1953 dari pasangan Bapak Liem Jong Han dan Ibu Lee Seng Chi, anak kelima dari 6 bersaudara. Sejak muda, hidupnya penuh kesederhanaan dan perjuangan. Ia belajar arti kerja keras, kasih sayang, dan ketulusan manusia, sebelum akhirnya mengenal kasih Tuhan yang sejati. Pada September 1968, di usia 15 tahun, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus di sebuah gereja kecil, GPPS Sepanjang Sidoarjo. Hari itu, ia mengambil keputusan sederhana yang mengubah seluruh arah hidupnya. Ia dibaptis, dan sejak saat itu memilih untuk berjalan di jalan pelayanan. Tidak semua orang memahami panggilan itu. Bahkan keluarganya sendiri menentang. Namun, Yefta muda tidak mundur. Ia memilih untuk tetap taat, meski harus melangkah sendirian. Sebab ia percaya, panggilan Tuhan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari ketaatan. Di masa mudanya, Yefta mulai lebih banyak tinggal di gereja GPPS Sepanjang, tempat ia belajar berdoa, berpuasa, dan melayani dengan hati yang tulus. Masa remajanya tidak dihabiskan di keramaian, tetapi di rumah Tuhan, di mana setiap hari menjadi latihan untuk setia dalam perkara kecil. Setelah menamatkan SMP, Yefta muda mengambil keputusan besar, langkah yang jarang diambil oleh anak seusianya. Ia memilih masuk sekolah Alkitab di Lembaga Kependidikan Alkitab atau Lempin-L di Jalan Johor 47 Surabaya. Didirikan oleh Pendeta In Yuwono, murid dari Pendeta F.G. Van Gessel. Kini, lembaga itu dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia atau STTIA. Di bawah bimbingan Pendeta James Rubino, Yefta belajar arti ketaatan yang sejati. Ia mulai terjun dalam pelayanan di GPPS Sepanjang sambil menempuh pendidikan sarjana muda di Sekolah Alkitab Tabernakel Lawang atau SATL, yang kini menjadi Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Lawang atau STTT, hingga meraih gelar sarjana teologi pada tahun 1997. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Pada usia 17 tahun, ia dihadapkan pada pilihan yang menguji hatinya. Melayani di gereja besar di Tuban yang sudah mapan, atau di gereja kecil di Pamekasan yang tengah berjuang dan nyaris padam. Dalam doa dan perenungan, ia teringat firman dari Filipi 2, bahwa Kristus meskipun anak Allah yang mulia, rela merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Berpegang pada ayat itu dan didorong oleh gembalanya, Yefta belajar makna ketaatan yang sejati. Melayani bukan karena tempatnya nyaman, tetapi karena Tuhan yang memanggil. Di tempat yang kecil itu, Tuhan justru membesarkan hatinya. Di tengah kesederhanaan, Tuhan sedang menempa seorang pengerjanya. Dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan mempertemukannya dengan seorang pendamping hidup berhati lembut, Esther Fausian, seorang pelayan Tuhan dari Pamekasan, Madura.
yang lahir pada 11 April 1953, tepat di gereja kecil yang menjadi ladang pelayanan mereka. Keduanya dipersatukan dalam pernikahan pada tahun 1975. Mereka disatukan bukan hanya oleh cinta kasih, tetapi oleh satu panggilan ilahi yang sama, melayani Kristus seumur hidup. Dalam pernikahan yang kini memasuki usia emas, 50 tahun, mereka dikaruniai dan membesarkan 5 anak: Irawati, Timotius, Lydia, Ruth, dan Nehemia. Sejak kecil, anak-anak dididik dengan prinsip dasar. Hidup bukan hanya untuk meraih sukses, melainkan untuk melayani. Dan kini, 4 dari mereka dengan setia meneruskan jejak orang tua mereka, belajar untuk teguh menjadi gembala jemaat Tuhan. Bersama istrinya, Pendeta Yefta memulai perintisan pelayanan pada tahun 1976. Mereka berdua melangkah dengan iman, bukan dengan fasilitas. Dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, memberitakan kasih Kristus. Kadang tanpa kendaraan, hanya doa dan semangat. Mereka menumpang truk, berjalan kaki, bahkan menembus hujan demi satu jiwa yang haus akan Tuhan. Namun di tengah semangat pelayanan itu, mereka juga melewati masa-masa yang sangat berat. Mereka berdoa, berpuasa, dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena bagi mereka, melayani Tuhan adalah sebuah panggilan, bukan pekerjaan, bukan karena uang, bukan karena jabatan. Salah satu momen paling berat terjadi ketika sang istri sedang mengandung besar anak pertama, Irawati. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Gayungan, tanpa listrik, hanya diterangi cahaya lampu petromak. Suatu malam, ketika Pendeta Yefta masih melayani di luar, lampu itu terjatuh dan membakar kain mengenai tubuh sang istri yang sedang mengandung. Darah mengalir, namun Tuhan mengutus seorang bidan yang kebetulan lewat untuk menolong. Dalam kepanikan malam itu, mereka belajar arti perlindungan Tuhan yang nyata. Tak lama berselang, ujian lain datang kembali. Ketika sang istri melahirkan anak berikutnya, Timotius, di rumah sendirian. Tanpa bidan, tanpa persiapan apapun. Namun Tuhan sekali lagi menunjukkan kasih-Nya. Tepat saat itu, seorang dukun bayi bernama Mbah Sutik lewat di depan rumah. Lewat tangan sederhana itulah Yason lahir dengan selamat. Dan di sanalah, di tengah kesederhanaan dan air mata, lahirlah juga sebuah nazar. Di balik setiap luka, Tuhan sedang menulis kisah kesetiaan. Dari situ, mereka belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang ketaatan. Walau tak ada dukungan keluarga, sinode, atau pemerintah, mereka tidak menyerah. Tuhan setia. Langkah demi langkah, Ia menyediakan jalan. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan berjanji selalu menyediakan. Sampai akhirnya, mereka diberkati untuk menyewa sebuah gedung pertemuan Kagama di Kutisari, sebelum Tuhan membawa mereka ke tempat tetap di daerah pabrik paku yang kini dikenal sebagai Terminal Bungurasih. Dari perjuangan panjang itu, Tuhan menumbuhkan gereja pertama, buah dari air mata, doa, dan ketaatan. Tahun 1998, kebijakan kota Surabaya membuat gereja Bungurasih harus direlokasi. Namun dari keterpindahan itulah Tuhan menumbuhkan awal yang baru, benih iman yang kini terus bertumbuh menjadi gereja Bethel Tabernakel pertama. Dengan iman dan pengorbanan, mereka membangun dari nol hingga berdiri rumah Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tidak lama dari gereja pertama,
Tuhan memperluas pelayanan dengan berdirinya GBT Kristus Pengasih Raya Kutisari Indah di tahun 1999. Dua gereja, dua tiang iman, dibangun bukan di atas batu bata, tetapi di atas air mata, pengorbanan, dan kasih yang nyata. Di tengah semua kesibukan pelayanan, keluarga tetap menjadi ladang pertama. Setiap kelahiran anak hingga hadirnya 6 cucu menjadi bukti kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Pelayanan Pendeta Yefta tidak berhenti di dalam tembok gereja. Ia melangkah keluar, menjadi terang di tengah masyarakat. Ia aktif dalam berbagai organisasi. Sinode GBT atau Gereja Bethel Tabernacle, mulai dari pengurus tingkat bawah sampai tingkat nasional. PGIPP atau Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan. MUKI atau Majelis Umat Kristen Indonesia. PCOGIM atau Pentecostal Church of God International Movement. BAMAK atau Badan Musyawarah Antar Gereja, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pondok Kasih, dan berbagai forum pemerintahan serta kemasyarakatan. Dari ruang ibadah hingga ruang pemerintahan, ia membawa damai, persaudaraan, dan kasih Kristus. Pelayanannya tidak lagi milik gereja saja, tapi bagi bangsa dan semua umat manusia. Pendeta Yefta tidak takut untuk tampil berbeda. Dengan gaya topinya yang unik dan selalu memakai jas dimanapun dia berada, Pendeta Yefta selalu berusaha memberikan kontribusi bagi sesama. Di mata banyak orang, beliau bukan hanya seorang pendeta, tapi seorang sahabat, seorang pembangun jembatan, seorang pelayan bagi sesama manusia. Kini, di usia 72 tahun, Pendeta Yefta menatap kembali perjalanan panjangnya bersama sang istri tercinta. Dari Pamekasan hingga Kutisari. Dari gubuk kecil hingga gereja yang bertumbuh. Dari pelayanan kecil hingga menjangkau banyak bangsa. Dari kesedihan hingga sukacita, ia mengakui satu hal. Siapakah aku ini, ya Tuhan? Sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Pengabdian ini belum berakhir, sebab bagi seorang hamba Tuhan, pelayanan adalah nafas kehidupan. Di penghujung usia, masih ada kerinduan yang belum selesai. Membangun cabang-cabang gereja, sekolah Alkitab, sekolah umum, panti jompo, panti asuhan, bahkan bukit doa. Sungguh terdengar mustahil, tetapi semua bukan untuk dirinya, tetapi agar lebih banyak jiwa mengenal kasih Tuhan. Karena baginya, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk melayani, memberi, dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun hamba Tuhan yang setia. Terima kasih atas pengabdian, kesetiaan, dan kesabaranmu kepada kami. Anak-anakmu, anak-anak rohanimu, kawan, sahabat, serta seluruh mitra dan rekan seperjuangan yang berjalan bersamamu di bangsa tercinta ini.